Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kembali pada pagi hari ini, kita akan kembali beribadah. Mari kita angkat lagu pujian yang pertama, Satu Hal Yang Kurindu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Ku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan mengangkat lagu pujian yang kedua, Tetap Cinta Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama mengharapkan hadirat-Mu hadir memenuhi hidup kami. Dan biarlah melalui ibadah secara online ini, melalui siaran YouTube ini Tuhan, jamah setiap kami supaya kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, mengalami suara-Mu. Biarlah Engkau melembutkan setiap hati kami, agar firman boleh dapat terus bertumbuh, berbuah, berakar dalam hidup kami. Berkati seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena virus COVID-19. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para medis untuk menemukan obat dan antivirusnya. Dan kami berdoa, belas kasihan-Mu boleh terjadi kepada seluruh rakyat kami Indonesia secara khusus, supaya mereka sadar Tuhan untuk mengikuti protokol kesehatan. Berkati juga tenaga medis yang sedang bekerja keras Tuhan di rumah sakit, di klinik, untuk menyembuhkan yang sakit, secara khusus untuk virus itu Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk iman jemaat kami Gemikana yang saat ini mungkin karena situasi kondisi merasa kosong dan hampa. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan, Roh-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memenuhi dengan semangat yang daripada-Mu. Dan satu hal, ajarkan kami untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami tahu waktunya semakin dekat, kami tidak tahu kapan. Tetapi Tuhan, waktu-Mu semakin dekat. Ajarkan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh taat, hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Ini doa yang kami naikkan. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab menurut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami, satu saat kami bisa berbakti kembali, beribadah kembali. Dan kami rindu Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami, sehingga hidup kami boleh diperbaharui hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Sebelum itu mari kita kembali mengangkat lagu pujian, Ku Perlu Kau Tuhan.
bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali lagi datang untuk duduk dengar firman Tuhan. Kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus untuk hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan hidup kami dipimpin oleh Engkau. Berkati kami Tuhan. Bila sebagai anak kami belajar untuk menghormati orang tua kami. Secara khusus di hari ayah ini, kami menghormati ayah kami. Dan juga sebagai ayah, biarlah kami boleh Kau berkati, supaya kami boleh dapat mendidik anak-anak kami dalam terang firman-Mu. Berbicara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membuka dari bagian firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita sedang memperingati Hari Ayah Internasional. Bagaimana sejarahnya, saudara? Ya, kalau kita melihat sejarahnya unik. Kenapa? Karena ada seorang anak yang berjuang agar perjuangan seorang ayah itu diperingatkan di dalam sejarah Amerika. Tujuannya supaya mengingat perjuangan seorang ayah dalam membesarkan anak. Saudara, rupanya ini diusulkan oleh seorang wanita yang namanya Sonora Smart Dodd, yang berusaha agar ada hari berterima kasih untuk ayah. Kenapa ya dia bisa memunculkan itu? Rupanya keluarga Dodd ini, ayah Sonora namanya William Smart Dodd, punya 6 orang anak. Dan apa yang terjadi, saudara? Rupanya pada usia 16 tahun Sonora ini ibunya meninggal, dan ayah Sonora yaitu William Smart membesarkan dirinya bersama 5 saudara laki-laki seorang diri. Tidak mudah seorang pria harus menghidupkan 6 orang anak tanpa wanita yang dikasihinya. Tetapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Sonora merasakan luar biasa perjuangan seorang ayah bisa membesarkan anak-anak, 6 orang anak, sekalipun tidak ada wanita, tidak bini mendampingi dia. Dan saudara berusaha apa? Berusaha untuk pergi ke gereja-gereja mengingatkan. Ya, dia pergi ke gereja lokal, ke penjaga toko, ke pemerintah setempat untuk apa? Hei, kenapa kita tidak membuat hari ayah? Kenapa kita tidak memperingati hari ayah? Hari ibu ada, kenapa hari ayah tidak ada? Dan apa yang terjadi? Usaha saudara ini tidak sia-sia. Tahun 1910, pada tanggal 19 Juni, negara bagian Washington resmi merayakan hari ayah mereka yang pertama. Pelan-pelan menjalar ke negara-negara bagian di Amerika, dan pada tahun 1916 Presiden Wilson menyatakan bahwa hari itu harus mengibarkan bendera sebagai memperingati hari ayah. Dan sejak saat itulah terjadi
peringatan Hari Ayah. Dan akhirnya menjalan ke seluruh dunia menjadi Hari Ayah Internasional. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kalau William tidak menjadi ayah panutan, tidak akan mungkin Sonora berusaha untuk mencetuskan harus ada Hari Ayah. Mari kita menyadari di Hari Ayah ini kenapa kita memperingatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar di sini. Ada dua sisi yang harus kita lihat ketika kita memperingati Hari Ayah, supaya kita merenungkan. Sisi yang bagaimana? Sisi sebagai anak, dan sisi yang bagaimana? Sisi sebagai ayah. Kalau kita adalah seorang ayah. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita hari ini masih punya ayah? Hari ini kita masih bisa sebut papa, papi, ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada dua, taat dan hormat pada orang tua. Saudara, kata taat ini kalau saya coba mengerti dalam bahasa aslinya, artinya apa? Bersedia mendengarkan nasihat orang tua dengan menempatkan diri di bawah dari orang tua. Apa artinya? Ketika seorang anak dia belajar taat, itu berarti dia tidak boleh merasa diri paling benar, dia harus merendahkan diri. Tapi apa syaratnya? Taatilah orang tua di dalam Tuhan, karena harus demikian. Jadi ukurannya di dalam Tuhan. Kalau nasihat perintah orang tua sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taati. Kecuali kalau itu bertentangan dengan ajaran dan kebenaran firman. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak kita harus memberi hormat, ya, memberikan penghargaan tertinggi pada orang tua kita. Secara khusus di Hari Ayah ini, mari kita berikan penghormatan yang tertinggi. Sekalipun kita sudah punya sarjana, gelar sarjana, ya kan, S1, S2, S3, SLR, ya saudara ya. Tapi saudara jangan lupa, saudara bisa seperti ini karena ada orang tua. Mungkin saudara berkata, tapi papa saya tidak menjadi berkat, papa saya tidak menjadi teladan buat saya. Saudara, apapun ceritanya, Tuhan berkata, taatilah dan hormatilah orang tua. Saudara, manusia itu ada dua sisi, baik dan buruk. Sebaik-baiknya orang ada buruknya, seburuk-buruknya orang ada baiknya. Anda mau lihat dari sisi yang mana? Jadi kalau kita mengatakan kita punya orang tua, kita punya ayah yang tidak peduli, tapi lihatlah dalam ketidakpeduliannya, bukankah ada sejumlah kebaikan yang kadang-kadang kita lupakan? Fokuskanlah kepada kebaikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan menyesal nanti kalau orang tua kita sudah dipanggil Tuhan. Barulah di situ kita berkata, seandainya saya bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Sudah terlambat. Kalau Anda melakukan sesuatu, lakukanlah selagi ayah masih hidup. Tapi kalau ayah kita sudah meninggal, bagaimana? Saudara, mari kita belajar untuk menghargai dia. Sekalipun dia sudah meninggal, lihat sisi baik, positif dari seorang ayah. Kenalah itu dan belajarlah. Nah, di hari ayah ini juga saya tidak mau hanya berbicara dari sudut anak, tapi saya juga ingin berbicara dari sudut ayah. Apa yang kita harus lakukan sebagai ayah supaya anak-anak kita dapat berbahagia, supaya anak kita dapat hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, para ayah, saya ingin membacakan sekali lagi Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Saudara, kalau kita melihat konteks pada zaman itu, anak itu dengan ayah, wah luar biasa. Anak tidak berharga sekali. Kalau ayah tidak mengendaki, anak itu bisa dibunuh. Kalau ayah ingin anak itu tinggal di dalam kehidupan rumah tangganya, maka anak itu diambil. Ayah menjadi otoritas luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan, hai ayah, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Apa artinya? Jangan bangkitkan amarah. Berarti apa? Tidak membangkitkan amarah, tidak memprovokasi anak kita sampai mereka terluka, marah, dan berkecil hati. Saudara, ini satu perenungan yang dalam. Kadang-kadang kita seorang ayah hanya berpikir pada satu sisi. Kita cari uang supaya anak-anak kita bisa makan, bahagia, bisa beli pakaian, bisa jalan-jalan. Tapi kita lupa peran seorang ayah bukan hanya sekedar itu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada seorang ayah yang sibuk sekali, ya. Lalu apa yang terjadi? Dalam kesibukannya anaknya bilang, "Pak, aku ingin main sama Bapak." Kamu tahu nggak? 1 menit saja itu harganya 50.000. Kamu bisa bayar nggak? Wah, saudara. Suatu saat ketika ayahnya lagi sibuk, anak ini ya datang, dia bawa celengan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya, uangnya kurang ya. Hanya 30.000. Boleh nggak kita main hanya 30 detik aja? Ayahnya menangis. Ayo nak sini, mari kita main bersama. Saudara, kadangkala inilah yang terjadi kepada kehidupan setiap pria. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah di virus COVID ini kita punya waktu untuk anak kita. Kalau saya banyak waktu. Kadang saya berenung. Ya, saya bersyukur di situasi virus ini. Bukan berarti saya bersyukur kita kena virus lalu mati, enggak. Tapi saya bersyukur dari sisi positif. Saya punya waktu untuk anak saya. Kalau dulu sibuk, pergi ke sana, pergi ke sini, ngurus ini, ngurus sana, pulang sudah capek. Tapi inilah waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, mari ambillah waktu, jangan sampai waktu itu berlalu dan kita hanya bisa menyesal. Dan jangan bangkitkan amarah. Apa artinya? Kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk tidak menyakiti hati anak. Kadang-kadang anak bisa tersakiti. Kenapa? Karena seorang ayah pilih kasih. Kadang-kadang seorang ayah dia tahu salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahan. Gengsi. Saudara, ketika kita tidak mau mengakui kesalahan, sebenarnya kita tidak menyadari kesalahan kita. Apa yang saya lakukan? Saya kasih tahu anak saya, kalau saya salah saya mengakui, minta maaf. Itu bukan rendah. Itulah nilai yang harus ditanamkan. Jikalau kita salah, kita harus berani mengakui salah. Jangan sudah tahu salah, tapi kita ngotot dalam kesalahan kita. Kita harus belajar, memberi contoh. Bagaimana bapak-bapak? Jikalau engkau salah, berani kau berkata minta maaf kepada anakmu. Dan terlebih lagi kadangkala seorang ayah, ya, ketika dia berkata-kata kasar, ya, karena emosi yang marah, mempermalukan anak, ya, apa yang terjadi? Anak terluka. Kadang-kala kita tidak sadar. Kita pikir anak kita itu tidak penting. Mobil kita penting, ini penting. Kita lupa. Anak ini Tuhan titipkan untuk kita percaya. Kita dipercayakan untuk membina. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah kisah. Ya,
Seorang anak namanya Dita. Anak ini dia umur 3 tahun. Dan apa yang terjadi? Wah, begitu di halaman rumahnya ada sebuah mobil yang bagus. Dia senang sekali karena mobil itu dia baru pertama kali melihatnya. Mobil itu mobil baru dari keluar showroom. Sambil menari berjingkrak-jingkrak, dia ambil itu batu kerikil. Untuk apa dia mau gambar? Aku sayang ayah. Dia gambar mukanya di mobil baru itu. Dia gambar ayahnya di mobil baru itu. Lalu digambarnya hati yang besar. Pada saat ayahnya keluar, anak itu berkata, "Papa, lihat. Dita sayang papa. Ini papa Dita gambar muka papa." Saya membayangkan luar biasa marahnya papanya Dita. Menonton, kurang ajar kamu. Kamu tidak tahu mobil ini baru saya beli. Dia ambil sebuah sapu lidi, dia pukul berkali-kali. Papa, aku gak tahu papa. Kurang ajar. Kau mestinya tahu. Sampai luka yang sangat penyakit. Lidi itu menempel di kaki si Dita. Kemudian pembantu bilang, "Pak, ini gimana?" Demam Dita. Biarin aja. Saya tidak mau peduli. Kurang ajar dia. Singkat cerita, tiba-tiba istrinya berkata, "Kita harus bawa anak kita, demam 39 derajat." Oke, bawa ke dokter. Singkat cerita, kaki infeksi yang tidak diobati. Kaki Dita harus dipotong. Menangis. Papa, aduh Dita, papa minta maaf. Tapi Dita, papa, Dita sayang papa. Saudara, kalau kita seperti ayahnya Dita, Anda mau minta maaf berapa kali pun sudah terlambat. Kaki anak itu terpotong karena emosi, marah. Mari kita berhenti, saudara. Para ayah, kita berhenti menjadi pribadi yang egois. Mari kita renungkanlah hidup kita. Kalau hari ini kita tidak memberikan waktu untuk anak kita, kita tidak mengasihi anak kita tidak membimbing anak kita tidak mengarahkan anak kita ke dalam jalan Tuhan. Ingat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Hidup ini semuanya ada sebab dan akibat. Mari kita didik anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang ayah berkata, "Ya, saya sudah cukup mengasihi uang, membelikan segala kebutuhan, membayar uang SPP, sudah selesai." Enggak. Ada yang terpenting, saudara. Perhatian dan kepedulian. Saudara rindukah menjadi seorang ayah seperti yang dibangga-banggakan Sonora? Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah ayah yang mendidik anak dan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saat ini banyak sekali orang tua tidak menyediakan waktu untuk mendidik anaknya. Mereka memberikan kepada sekolah, memberikan kepada guru les, tapi tidak mendidik secara kerohanian. Apa yang terjadi sehingga saya pernah membaca Indonesia kehilangan figur ayah. Dalam hati anak-anak itu tidak ada ayah yang membapai, tidak ada ayah yang mementor anaknya. Ini saatnya, saudara. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan jikalau nanti kita berhadapan di meja penghakiman Tuhan? Bagaimana engkau mendidik anakmu? Engkau terlalu sibuk dengan hobimu, engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, engkau terlalu sibuk sehingga anakmu
menghasilkan generasi-generasi yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, jangan main-main. Ayah-ayah, inilah momennya kita bertobat. Didik anakmu, ajari mereka membaca firman, ajari mereka merenungkan firman, ajari mereka takut akan Tuhan. Kata mendidik itu melatih, seperti melatih seorang anak kecil yang baru belajar berjalan sampai dia bisa berjalan. Itulah arti kata mendidik. Pertanyaannya, seringkali kita mendidik anak secara fisik. Apakah kita mendidik anak secara rohani? Saudara, hati nuranimu yang tahu. Kalau ini belum terlambat, perbaiki. Tetapi kalau sudah terlambat, bertobat dan minta ampun. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak, ya, dia baru belajar melukis. Maklum, dia usia kurang lebih 8 tahun. Dan dia belajar melukis. Waktu dia belajar melukis, saudara, Anda tahu, cat di mana-mana, tumpah. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu mengotori lantai. Lalu kemudian pulanglah ayah. Ketika dia melihat kotoran seperti itu, apa yang dia lakukan? Ketika dia melihat juga lukisan anak itu, dia berkata, "Nah, luar biasa. Engkau menggambar yang istimewa. Belum pernah kulihat. Dan pelukis sebelumnya engkau hebat." Anak itu kasih papa. Dan karena pujian seorang ayah, anak itu menjadi pelukis yang terkenal. Hari ini, apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Kita mau menjadi ayah seperti ayah Dita, atau menjadi ayah saudara? Saudara yang menentukan. Kata-katamu kepada anakmu itu akan menjadi berkat. Ketika anakmu berbuat kesalahan, jangan lihat kesalahan yang kecil. Lihatlah dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Mari saudara-saudara, kaum pria, biarlah di hari ayah ini kita jadi teladan buat anak-anak kita. Dan hai anak-anak, biarlah di hari ayah ini, berilah kesempatan untuk dirimu memberikan hadiah yang terbaik untuk ayahmu. Bukan dengan sejumlah emas, bukan dengan sejumlah uang, tapi dengan hormat dan taat yang ada di dalam dirimu kepada ayahmu. Sebelum ayahmu menghapuskan nafas yang terakhir. Dan bagi kita yang ayahnya sudah meninggal dunia, kita jangan pernah kecewa. Ingat kenang yang baik, jangan yang buruk. Buang dan teladani yang terbaik. Jadikan orang-orang tua di sekeliling kita menjadi ayah kita. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan ayah. Kalaupun ayah jasmani kita sudah meninggal dunia, saudara jangan khawatir, Tuhan akan berikan ayah-ayah rohani menjadi ayah buat saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah di momentum ini Tuhan, sadarkan kami, baik kami sebagai anak, yang kadangkala kami seringkali lupa untuk taat dan hormat. Tapi ajarkanlah sebelum orang tua kami dipanggil oleh Engkau ke surga. Dan bagi kami yang orang tuanya sudah meninggal, ayah kami sudah meninggal, biarlah kami cuma mengingat yang terbaik, mengampuni dan belajar untuk tidak mengingat yang jahat.
yang buruk dari ayah kami. Karena sebaik-baik orang ada buruknya, tetapi seburuk-buruk orang ada baiknya. Dan bagi kami ayah, para ayah, biarlah kami sadar Tuhan, supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak kami. Sebelum anak kami menjadi remaja, dan akhirnya mereka tidak bisa lagi kami bentuk. Selagi anak kami masih kecil dan kami bisa bentuk, Tuhan Engkau tolong kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan untuk ibadah ini yang kami sudah jalani. Kami mau tutup seperti doa Bapa kami. Kami mau berdoa Tuhan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.